Halo, selamat pagi, semangat, wujudkan mimpi. Adik-adik, apa kabar kalian di rumah? Semoga dalam kondisi baik-baik saja, sehat, meskipun tidak belajar di sekolah. Ya, karena hari ini Kamar datang lagi dengan materi untuk SMA kelas 12. Masih di pelajaran yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Adik-adik, Kamar biasanya kalau untuk bahasa Indonesia minta kesepakatan untuk adik-adik bahwa kita sebagai warga Indonesia harus bangga karena memiliki bahasa Indonesia yang menjadi identitas negara kita. Satu kata, satu rasa, satu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menyatukan berbagai suku yang ada di Indonesia menjadi satu kesatuan, yaitu Indonesia. Kita bisa berkomunikasi dengan berbeda suku, berbeda budaya dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Nah, adik-adik, kalian saat ini sedang diliburkan untuk aktivitas di sekolah. Tetapi adik-adik di rumah tetap harus belajar. Tidak ada kata libur untuk kata belajar. Dimanapun, kapanpun, kalian harus tetap belajar. Kenapa? Karena saat ini negara kita sedang menghadapi wabah virus COVID-19 atau Corona. Bukan hanya Indonesia, adik-adik. Banyak negara yang disibukkan dengan penyerangan virus tersebut. Nah, untuk mencegah penyebarannya, adik-adik boleh membantu pemerintah dengan cara tetap di rumah saja. Dan batasi aktivitas di luar rumah. Dan juga jaga jarak dengan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Adik-adik, meskipun kalian liburkan, seperti tadi Kamar bilang, bahwa kalian harus tetap belajar. Apalagi di era digital saat ini, untuk belajar bukan hal yang sulit. Dimanapun, kapanpun, kalian bisa mencari materinya. Gunakan ponsel kalian untuk belajar di rumah. Nah, materi sebelumnya, Kamar sudah menjelaskan tentang artikel. Dan saya rasa adik-adik sudah paham apa itu artikel. Tapi untuk mengingatkan kembali, Kamar akan menjelaskan peta pembelajaran artikel pada bab kelima ini. Apa pembelajarannya? Ya, menyusun gagasan melalui artikel. Kalian harus bisa menyusun gagasan dalam bentuk artikel akhir dari pembelajaran bab ini. Tapi sebelum kalian bisa menyusun, adik-adik harus bisa mempelajari submateri sebelum itu. Apa saja? Ya, mengevaluasi informasi baik fakta maupun pendapat. Pada mengevaluasi ini ada dua yang harus kalian kuasai. Yang pertama, bisa membedakan informasi berupa fakta dan pendapat. Yang ketiga, bisa membedakan apa itu fakta, apa itu pendapat. Selain pertama tadi, memahami, mengerti pengertiannya, bisa membedakan dan juga bisa menganalisis dan membedakan fakta dan pendapat. Adik-adik, Kamar juga sudah menyiapkan materi untuk membedakan fakta dan pendapat. Saat ini, media sedang ramai-ramai membicarakan tentang COVID-19. Banyak fakta, banyak juga opini masyarakat terhadap COVID-19 ini, terutama di media sosial. Jadi adik-adik harus cermat, harus bisa menganalisis mana pendapat, mana fakta. Apa itu fakta dan apa itu pendapat? Kita lihat di sini. Fakta merupakan suatu peristiwa atau informasi atau sesuatu hal yang benar-benar terjadi, benar-benar ada, dapat dibuktikan kebenarannya, dan bersifat objektif. Artinya, fakta itu benar-benar ada dan dapat dibuktikan. Bisa dilihat, bisa diraba, bisa diterawang, bisa disentuh. Itu fakta. Informasi yang bisa dilihat dari mana, adik-adik? Waktu, kapan terjadinya, di mana terjadinya, seperti apa posisi terjadinya peristiwa tersebut, kemudian apa yang terjadi. Nah, itu bisa berupa fakta. Fakta bisa menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan berapa. Berarti berkaitan dengan apa, adik-adik? Bisa apa peristiwa yang terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, berapa jumlah korban, berapa kerugian. Itu berupa fakta. Benar, adik-adik? Apa perbedaan dengan pendapat? Kalau fakta bersifat objektif, pendapat bersifat subjektif. Kenapa?
Karena pendapat merupakan pandangan, tanggapan seseorang yang masih bersifat subjektif dan belum bisa dibuktikan kebenarannya. Artinya, pendapat orang tersebut masih bisa menimbulkan pendapat lain dari orang lain karena masih belum bisa dibuktikan dan masih bersifat subjektif. Artinya menurut kebenaran, menurut pandangan, menurut pikiran, menurut pemahaman pribadi penulis terhadap fenomena yang ditulis. Dan pendapat penulis tersebut masih subjektif tadi, masih bersifat pribadi. Artinya masih bisa memunculkan pendapat dari pihak lain. Tapi kalau fakta, satu fakta bisa diakui kebenarannya oleh semua pihak. Pendapat bisa berupa saran ataupun kritik terhadap fenomena yang terjadi. Karena berupa saran dan kritik inilah bisa semua orang memberikan saran dan kritik. Artinya masih bersifat subjektif tadi, bersifat pribadi. Adik-adik juga bisa memberikan pendapat terhadap penyebaran COVID-19 ini. Semua orang bisa berpendapat, bisa beropini. Ya, jadi adik-adik, kami ulangi, fakta adalah sesuatu peristiwa atau sesuatu hal yang benar-benar ada dan benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Bisa menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, berapa. Kemudian kalau pendapat adalah suatu gagasan pikiran seseorang terhadap fenomena yang sedang terjadi atau terhadap sesuatu dan masih bersifat subjektif. Pandangan tersebut masih bersifat pribadi orang tersebut. Bisa memunculkan pendapat lain atau dipertentangkan dengan pihak yang lain. Bentuk pendapat bisa saran, bisa kritik. Adik-adik, Kak Amar sudah menyiapkan 2 pertanyaan untuk menganalisis apa itu fakta, apa itu pendapat. Triknya tadi, kalau fakta bisa berupa data angka, nama kejadian peristiwa, kemudian jumlah korban dan sebagainya. Kalau pendapat masih bisa mendapatkan perdebatan pendapat dari pihak lain. Nah, soal yang pertama, Kak Amar akan baca. Bacalah paragraf berikut ini. 1. Buah mengandung banyak vitamin. 2. Selain itu, buah mengandung berbagai jenis asam dan enzim yang dibutuhkan untuk tubuh. 3. Karena itu, sari buah-buahan banyak dipakai dalam produk kesehatan. 4. Dengan banyak makan buah-buahan, tubuh akan menjadi sehat. Kalimat pendapat ditandai dengan nomor A 1, B 2, C 3, D 4. Kira-kira adik-adik jawabannya yang mana? Mana yang berupa pendapat, mana yang berupa fakta? Adik-adik, kita lihat di sini. Buah mengandung banyak vitamin. Apakah itu fakta? Ya, biasanya kalian menemukan informasi dalam kemasan produk mengandung vitamin A, vitamin B, B12, C, dan sebagainya. Yang kedua, selain itu, buah mengandung berbagai jenis asam dan enzim yang dibutuhkan untuk tubuh. Itu juga bisa berupa fakta. Yang C, karena itu sari buah-buahan banyak dipakai dalam produk kesehatan. Pasti pernah menemukan produk kesehatan yang terbuat dari buah? Kalau belum, silakan dicari, pasti ada. Yang keempat, dengan banyak makan buah-buahan, tubuh akan menjadi sehat. Kalimat keempat, dengan makan buah-buahan, tubuh akan menjadi sehat. Ada beberapa orang memakan buah-buahan justru sakit. Nah, pendapat seperti ini bisa berupa fakta. Kenapa? Menurut pendapat di sini, dengan banyak makan buah-buahan, kita bisa sehat. Tetapi ada pendapat lain. Dengan banyak makan buah-buahan, kita juga bisa sakit. Kenapa sakit? Terlalu banyak. Makanya kalau makan buah-buahan, jangan terlalu banyak. Coba kalau makan durian 1 karung, pasti sakit, bukan sehat. Nah, itu ciri dari pendapat. Kenapa adik-adik? Karena bisa memunculkan pendapat lain dari satu topik tadi. Nah, kira-kira yang betul yang mana adik-adik? Kita lihat jawabannya. Oke, pembahasannya ada di sini adik-adik.
Pendapat merupakan buah pikiran, anggapan, atau perkiraan. Pendapat merupakan buah pikiran, anggapan, atau perkiraan. Kalimat pendapat kesimpulan yaitu pada kalimat keempat dan diperjelas oleh kalimat kedua dan ketiga. Jadi jawabannya adalah D. Kalimat keempat masih berupa pendapat. Kamar ulangi, kalimat keempat masih berupa pendapat. Dengan banyak makan buah-buahan, tubuh akan menjadi sehat. Ini adalah pendapat. Bagaimana adik-adik? Mudah bukan untuk membedakan fakta dan pendapat? Kalau belum, kamu sudah siapkan soal kedua. Kalimat yang menyatakan fakta terdapat pada A. Pasien positif terinfeksi COVID-19 mencapai 1.150 orang. 150 meninggal dunia dan korban corona yang berhasil disembuhkan mencapai 58 orang. Data ini masih bisa berubah setiap harinya. B. Petugas kesehatan memperkirakan jumlah korban COVID-19 bisa bertambah jika pemerintah tidak segera melakukan antisipasi secara global. C. Masyarakat diimbau tetap di rumah saja dan menghindari keramaian. D. Penerbangan ke beberapa kota dibatalkan guna menghindari penyebaran COVID-19. Manakah kalimat di bawah ini yang berupa fakta? Kita lihat. Nah, fakta merupakan pernyataan yang mengungkapkan pendapat sesuatu yang benar-benar ada atau benar-benar terjadi. Jawabannya adalah A. Kenapa A? Ada angka data yang dapat dibuktikan. Apakah betul COVID sudah membunuh lebih dari 150 orang dan menginfeksi lebih dari 1.000 orang dan berhasil disembuhkan lebih dari 50 orang? Data-data tersebut menunjukkan bahwa A adalah fakta. Nah, adik-adik, di era saat ini, di media sosial terutama, banyak sekali fakta yang diopinikan atau opini atau pendapat yang seolah-olah berupa fakta. Adik-adik harus cerdas, cermat dalam menyikapi sebuah informasi yang ada di media sosial. Tugas untuk kalian adalah bagaimana cara memahami, menemukan fakta, cari artikel di internet, dan kalian analisis mana yang fakta dan mana yang pendapat. Kali ini pembelajaran untuk artikel dalam membedakan fakta dan pendapat cukup sampai di sini. Ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Jadi